Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman ya. Sekarang kita akan mengulas tentang pupuk organik. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya tentang definisi dari pupuk organik itu sendiri. Nah, kita di sini sharing ya. Kita di sini sharing berbagi informasi kalau misalkan tentang mengenai pupuk organik. Kalau misalkan saya kurang ilmunya, nanti teman-teman bisa komennya di bawah sini ya. Nah, Pak, ini salah, Pak, ini salah. Oke. Nah, jadi teman-teman definisi dari pupuk organik yaitu pupuk organik adalah hasil ya dekomposisi bahan-bahan organik baik tumbuhan kering atau humus maupun limbah dari kotoran ternak yang diurai atau dirombak oleh mikroba hingga dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, pupuk organik merupakan bahan yang berasal dari sisa tanaman, hewan, ya contohnya seperti pupuk kandang, kompos, hijau, jerami, dan bahan lainnya yang dapat berperan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Oke, nah ini menurut Permentan ya nomor 1 2019 bahwa pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan atau bagian dari hewan ya dan atau limbah organik lainnya yang melalui proses rekayasa berbentuk padat atau cair. Nah, dapat diperkaya ya dengan bahan mineral dan atau mikroba yang bermanfaat meningkatkan kandungan hara serta memperbaiki sifat fisika, kimia dan atau biologi tanah. Nah, itu ya definisi dari pupuk organik. Oke, teman-teman sudah tahu ya definisi dari pupuk organik ya menurut tiga pakar ya. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan pupuk organik teman-teman ya? Oke. Kita bisa lihat nih, kita contoh kasusnya di Indonesia aja teman-teman ya. 95% ya teman-teman. 95% ya. Lahan pertanian di Indonesia itu mengandung C organik kurang dari 1%. Nah, contohnya di Tarakan, Kalimantan Utara juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi batas minimum bahan organik yang dianggap layak untuk pertanian antara 4,5 sampai 5%. Jadi kalau misalkan kalau misalkan dia 1% ya dalam 1 hektar, nah, itu mungkin harus berapa ton tuh ya yang harus dimasukkan bahan organik untuk meningkatkan C organiknya. Masih banyak banget tuh. Sedangkan C organik ya nanti karbon ya dibagi nitrogen jadi CN rasio nih teman-teman ya. Nah, itu untuk sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman ya. Tanaman budidaya kita ya teman-teman ya. Kemudian penurunan pH pada lahan pertanian akibat pemakaian unsur hara dan terus. Nah, jadi ya kita menggunakan eh, pupuk anorganik ya mengakibatkan pH kita itu akan semakin berkurang. Nah, makanya sebaiknya dikurangi ya kalau bisa diganti malah ya dengan menggunakan pupuk organik supaya apa? Meningkat pH yang terkandung ya yang dari misalkan nih pH ya kan yang di suatu lahan di suatu wilayah ya kan misalkan pH-nya 6. Nah, kalau misalkan kebanyakan pupuk anorganik dia bahkan bisa turun terus menerus nih teman-teman. Dengan menggunakan bahan organik minimal pH-nya dia tetap terjaga dan apalagi ada lagi yaitu adalah unsur ya dari mikroorganisme yang ada di dalam
tumbuh di dalam tanah ya, kayak macam cacing dan yang lainnya. Nah, kemudian fakta di lapangan menunjukkan rekomendasi pupuk pemupukan urea pada tahun 1970 berkisar 100 hingga 150 kilogram per hektar, dan saat ini ya malah jadi 2 kali lipatnya, 300 sampai 350 kilogram per hektar. Nah, penggunaan pupuk N sintetik secara berlebih juga dapat menurunkan efisien P dan nah itu ya. Makanya kenapa kita menggunakan pupuk organik. Nah, ini ya. Ini misalkan nih kapasitas volume tanah yang optimal. Misalkan saya mengambil 1 kilo tanah ya. Misalkan saya yang mengambil 1 kilo tanah ya. Dalam 1 kilo tanah ini itu ya kandungan bahan organiknya itu harus 5%, udaranya ya 20 sampai 30%, airnya 20 sampai 30%, dan mineral 45%. Nah, kenapa sih dia harus ada udara? Nah, di sini udara. Nah, untuk respirasi ya, untuk pertukaran udara pada akar, teman-teman. Jadi akar juga melakukan sistem pernapasan ya, baik itu mengeluarkan CO2, mengeluarkan O2 dan menyerap CO2. Nah, selain itu ya untuk udara juga membuat rongga ruang ya supaya aerasi air yang ada di dalam tanah itu akan berjalan dengan baik, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan air, nah jika di bawah dia 20% dari kandungan airnya, tanaman akan mengakibatkan kekeringan hingga mati. Nah, kalau misalkan dia lebih, nah dia akan menyebabkan kegenangan itu, teman-teman. Sehingga akar mudah busuk, teman-teman ya. Jadi perlu disesuaikan dengan kandungan yang ada. Oke. Peluang pupuk organik. Oke, peluang pupuk organik pada masa mendatang itu cukup besar ya. Karena apa? Karena harga pupuk kimia semakin mahal akibat pengurangan subsidi oleh pemerintah. Tingkat kesuburan tanahnya semakin menurun. Kesadaran petani terhadap bahaya residu pupuk kimia dia semakin tinggi. Adanya tren pertanian organik yang semakin tinggi. Nah, sumbernya nih ya, sumber pupuk organik itu berasal dari limbah pertanian ya, limbah peternakan, tanaman hijau, biomasa tanah, limbah organik, hasil aktivitas manusia, rumah tangga, dan pabrik. Nah, ini sumber bahan organik. Ini ada pertanian, limbah dan residu ya. Itu ada jerami, sekam padi, gulma, daun, batang, tongkol, jagung, semua dan vegetatif yang lainnya. Limbah dan residu ternak nih ya. Kotoran padat, limbah cair, limbah pakan ternak, tepung, tulang, cairan biogas lainnya. Nah, pupuk hijau ya, ada Gliriset, ada Terano, ada Mukuna, ada Turi, ada Lamtoro ya, ada Tentosema dan Albasia. Nah, tanaman air ya, bisa juga nih teman-teman ya. Azolla, ganggang, rumput laut, dan cengondo, gulma air lainnya. Penampak nitrogen ya seperti mikroorganisme, mikoriza, rizobium, dan biogas. Oke. Nah, kalau misalkan industri nih teman-teman ya, ada limbah cair sama padat. Nah, limbah padat itu ada serbuk gergaji, blotong ya, kertas, ampas tebu, dan kelapa sawit. Pengalengan makanan dan pemotongan hewan. Nah, limbah cair ada alkohol, kertas, pupuk, bumbu masak, MSG, dan kelapa sawit. Nah, limbah rumah tangga nih ada tinja, kencing, dapur, kotak, dan pemukiman. Nah, ya. Ini contoh ya, kandungan hara mikro dari beberapa jenis ternak. Nah, ini sebenarnya ada yang lain juga ya. Nah, ini yang sudah dirangkum ya.
yang sudah dirangkum kandungan NPK-nya ini teman-temannya. Yang paling utama adalah N nitrogen, P fosfor, dan K kalium. Kuda, kerbau, domba, sapi, babi. Nanti ada jadi jenis-jenis yang lainnya. Nah, manfaatnya, manfaat pupuk organik ya. Manfaat pupuk organik itu adalah yang pertama meningkatkan kesuburan tanah pasti ya. Yang kedua memperbaiki kondisi kimia, fisika, dan biologi tanah. Aman bagi manusia dan lingkungan. Oke, meningkatkan produksi pertanian, mengendalikan penyakit tertentu. Nah, pupuk anorganik, pupuk organik untuk kesuburan tanah ya. Proses perombakan pupuk organik memegang peranan penting ya di dalam menjaga kesuburan tanah. Pemberian pupuk organik pada tanah masyam akan meningkatkan pH tanah mencapai pH netral. Sedangkan pada tanah yang alkalis ya sebaiknya menurunkan pH. Nah, kemudian pemberian pupuk organik dapat memperbaiki porositas, meningkatkan kemampuan penyimpanan persediaan aerasi dan kemampuan menyediakan suhu tanah. Nah, jadi ini peranan nih ya terhadap sifat tanah, yaitu pertama sifat fisik tanah ya. Pada sifat fisik tanah, peranan pupuk organik yaitu memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, memperbaiki porositas. Yang ketiga, menyeimbangkan suhu. Yang keempat, membantu keadaan tanah menjadi lebih gembur. Kita bahas satu persatu ya. Memperbaiki struktur tanah. Pupuk organik yang mengandung asam-asam organik yang mampu mengikat dan menyatukan partikel-partikel tanah menjadi agregat yang lebih bagus sehingga struktur tanah menjadi lebih baik. Nah, memperbaiki porositas nih ya, jadi strukturnya. Kemudian tanah yang memiliki sistem tiga fase yaitu padat gas cair ya, memiliki yang akan ditempati oleh fase gas dan cair itu diisi disebut dengan pori-pori. Adanya pupuk organik yang dalam tanah memperbaiki distribusi ukuran pori-pori sehingga daya pegang air ya terhadap tanah dan pergerakan udara itu dalam menjadi lebih baik. Jadi kalau misalkan tanah itu kan ada tiga ya, ada debu, ada liat, ada lempung. Nah, kalau misalkan nih tanahnya itu isinya lempung semua, nah dengan adanya bantuan pupuk organik ya, yang memiliki rongga-rongga yang ada di rongga-rongga pupuknya yang ya, nah maka pupuknya ini akan ya fungsinya dia akan membuat rongga sirkulasi perairan dia akan lebih baik, teman-teman ya. Begitu juga kalau misalkan dia di tanah berpasirnya, dengan tanah berpasir yang mempunyai karakter yang tidak bisa menyerap air dan hara, nah, dengan adanya pupuk organik, nah dia air ya akan terikat di pupuk organik tersebut, nah sehingga air tidak mudah lari ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah menyeimbangkan suhu, dapat mengurangi fluktuasi suhu. Nah, kalau misalkan suhunya ya terlalu panas ya kan dengan adanya rongga-rongga yang berebar ya, jadi perputaran sirkulasi udaranya dia akan semakin putar juga. Jadi adem. Nah, kalau misalkan di ruangan nih kan, kalau misalkan terlalu banyak orang, ini kan itu pengap nih teman-teman ya. Nah, dengan kita dibuka jendelanya, nah, itu kan menyebabkan dia akan semakin menjadi adem. Nah, kemudian yang keempat, membantu keadaan tanah menjadi lebih subur. Nah, itu ya. Jadi keadaan tanah yang gembur akan memperbaiki sistem perakaran tanaman sehingga dapat berkembang biak dan mampu menyerap unsur hara dengan optimal sesuai dengan kebutuhannya. Nah, peranan pupuk organik terhadap sifat kimia tanah. Jadi terhadap sifat kimia tanah itu menyediakan unsur hara makro dan mikro pasti ya, meningkatkan kapasitas KTK atau kapasitas tukar kation, mengurangi kelarutan logam-logam berat, meningkatkan ketersediaan P dan mengurangi kebutuhan kapur pada masa. Oke, kita bahas satu-satu ya.
Walaupun kadar unsur hara dalam jumlah yang relatif rendah, namun proses penyediaan unsur kimia lebih ya baik dari pupuk kimia buatan. Nah, kemudian hara yang tidak mudah tercuci menjadi efisien dan semakin meningkat. Asam-asam organik dari pupuk dapat membentuk senyawa-senyawa kompleks dengan ion beracun seperti Al, Fe, Cu, Mn sehingga logam-logam berat akan meracuni tanaman. Nah, kemudian asam organik ya mampu membuat ikatan Al dan Fe sebelumnya akan berikatan dengan P sehingga dengan demikian asam organik dapat meningkatkan pH di tanah. Nah, terhadap sifat biologi tanah nih bagaimana nih teman-teman ya? Pupuk organik yang mengandung senyawa organik menjadi sumber energi ya dalam makanan bagi organisme tanah, baik itu mikroorganisme maupun mesoorganisme. Nah, mikro itu berarti yang kecil, meso itu yang besar ya. Nah, pupuk organik meningkatkan populasi dan aktivitas mikroorganisme yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Ya. Siklus unsur hara itu dapat memperbaiki pori mikro dan makro di tanah. Pupuk organik yang aman bagi manusia dan lingkungan. Oke, pupuk organik itu dalam usaha budidaya pertanian dianggap aman. Karena apa? Karena tidak menimbulkan dampak yang menurunkan kualitas seperti residu kimia pada panen sehingga tidak berpotensi membahayakan kesehatan. Itu penggunaan pupuk organik dapat menjadi solusi dalam menetralisir dan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan karena pupuk organik yang ramah lingkungan. Nah, ini ya perbedaan pupuk organik sama anorganik. Jadi pupuk organik fungsinya pembenah tanah. Pupuk anorganik fungsinya sumber hara, makro, dan mikro. Kenapa? Karena dia lengkap situ teman-teman ya. Sudah jelas. Nah, kemudian kalau dari segi hara nih, hara lengkap ya, slow release dan kadar hara rendah. Dapat diberikan dalam jumlah dan komposisi hara yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Mudah larut air sehingga mudah tersedia bagi tanaman. Jadi tahu nih, misalkan tanam cabai ya, yang dibutuhin NPK-nya 10 gram per sampai ke panen ya kan 10 gram dari vegetatif sampai tumbuhnya bunga. Jadi ketahuan kita langsung nembak. Nah kalau misalkan dia pakai pupuk organik dia nggak tahu ya misalkan pakai kotoran ayam. Nah di kotoran ayam yang kita beli misalkan 1 kilo ya per tanaman. Nah kita nggak tahu 1 kilo ini isinya berapa. Nah jadi itu bedanya ya. Kemudian pupuk organik itu lebih slow release jadi lambat tuh penyerapannya ya nggak kayak tanaman ya anorganik dia cepat ya cepat dibutuhkan cepat menyerap cepat lari ke tanaman tapi dampaknya lama-lama mikro tanah akan rusak kalau yang menggunakan pupuk anorganik. Nah, kemudian yang kedua yang B unsur hara cair organik sebagai sumber makanan mikroba. Nah yang ini dapat diberikan pada waktu yang tepat sesuai dengan tingkat pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, yang C mengandung asam-asam organik seperti enzim DPT. Terus praktis dan pengangkutan dan pemakaian. Nah, jadi lebih simpel dan gampang ya. Kualitas bervariasi tergantung bahan baku. Umumnya lebih sedikit bahkan tidak mengandung unsur mikro. Jadi udah jelas nih pupuk organik, anorganiknya. Kalau NN aja, PP aja, KK aja atau yang gabung ada ya. NP atau yang gabung lagi ada yang majemuk NPK. Nah, pemakaian yang berlebih selain tidak dapat ekonomis juga membahayakan dari pertumbuhan tanah dan tanaman. Nah, kalau tidak hati-hati penggunaannya bisa dapat menimbulkan bahaya bagi manusia. Nah, oke, sekian ya. Itu materi dari hari ini. Materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.